keris Citapak Simonglang, keris pusaka Pangeran Benowo. Nah, sama yang kulit jamur abu dipersilakan untuk digarit, silakan coba digarit pohonnya atau dahannya. Kalau nanti daunnya rontok berarti pajang belum aman, tapi kalau daunnya tidak apa-apa atau tidak ada kerontokan itu berarti pajang sudah aman, sehingga ditorehlah dahan ini dengan keris Citapak atau Simonglang itu. Ternyata selang beberapa menit daunnya rontok, berarti kondisi di pajang belum aman, sehingga beliau Pangeran Benowo akhirnya untuk sementara waktu ataupun diyakini oleh sebagian masyarakat Pemalang bahwa beliau juga wafat di sini, sehingga ada makam Pangeran Benowo. Iya, sebelah sana itu makam Pangeran Benowo karena beliau diyakini wafat di sini. Memang ada beberapa versi, ada yang katanya sudah kembali ke Pajang, ada yang memang wafat di sini. Jadi banyak yang mengisahkan beberapa versi, tapi masyarakat Pemalang meyakini bahwa beliau Pangeran Benowo wafat di Desa Tenggarit sama Taman Kabupaten Pemalang dan menjadi salah satu pendiri Kabupaten Pemalang sekitar tahun 1575. Berarti ini asal usul berdirinya Kabupaten Pemalang, Pak? Iya, jadi berdirinya Kabupaten Malang adalah ketika Pangeran Benowo tinggal di Kabupaten Malang tahun 1575 awal mulanya. Kalau dulu sebelum Pemalang namanya Caruban, masih kerajaan Hindu. Kemudian setelah beliau Pangeran Benowo sini menerapkan Islam, mulai berubah menjadi pemerintahan Islam, berubah dari pemerintahan Hindu ke Islam. Itu cikal bakalnya tonggak sejarah yang ditancapkan oleh beliau Pangeran Benowo terhadap syiar Islam di Kabupaten Malang ya. Baik Pak Imam, dulu kan namanya Caruban ya Pak. Sejarahnya gimana sih itu bisa berubah nama menjadi Kabupaten Pemalang? Ya. Memang dulu bersama Caruban, kemudian setelah Pangeran Benowo hadir di sini, kenapa disebut Pemalang? Karena di sini daerah ini menjadi salah satu daerah yang secara spiritual maupun secara kekuatan lain ini masih dikatakan, kata orang Jawa itu yoni ya, atau masih punya kekuatan gaib atau magis yang cukup tinggi, sehingga beberapa daerah ini menjadi indikasi bukan seseorang mau melakukan niat jahat, ini ada sungai yang menjadi pepalang. Pepalang itu berarti penghalang bagi mereka yang berniat jahat, yaitu sungai ini namanya Kali Rambut. Nah, itu menjadi pepalang. Kemudian ada sungai yang melintang sepanjang aliran yang sebetulnya tidak umum. Kalau umumnya sungai kan dari hulu kemudian hilirnya ada di muara ya, dari utara dari selatan ke utara. Ini ada yang justru malang, itu dari barat ke timur, makanya ini menjadi salah satu pepalang dan sungainya juga malang, maka kemudian dinamakan menjadi Pemalang. Caranya begitu. Baik, sekarang sudah ada di makam Pangeran Benowo. Pak Imam boleh jelasin sejarah Pangeran Benowo ini dari Jawa untuk Kabupaten Pemalang seperti apa? Inilah makam Pangeran Benowo yang beliau oleh masyarakat Pemalang diyakini memang dimakamkan di Desa Tenggarit, Kecamatan Malang. Di makamnya karena beliau sudah berjasa di Kabupaten Malang dengan menerapkan atau mengajarkan sosial agama dan pemerintahan, meskipun tidak begitu lama tapi sudah menerapkan sistem pemerintahan yang mulai modern, namun demikian sudah ada kepemimpinan di Kabupaten Malang ya,
dinamai dari beliau sehingga pada saat sekarang ini namanya hari jadi ini kemarin memang diziarahi oleh para petinggi-petinggi di Kabupaten Malang, para dari Kabupaten Malang seluruh jajarannya, Kabupaten juga sebagai bentuk penghormatan sebagai salah satu pendiri Kabupaten Malang ini setiap tahunnya kami mengadakan haul atau mengenang sejarah. Jadi setiap tanggal 24 Januari sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Malang bahwa 24 Januari itu ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Malang. Untuk kegiatan rutin ya, setiap malam Jumat pasti ada beberapa peziarah yang melakukan ziarah ke sini, kemudian kegiatan tahlil. Kemudian setiap malam Jumat Kliwon kita ada yang namanya buka kelambu. Jadi buka kelambu itu dilakukan setiap malam Jumat Kliwon dan hari jadi Kabupaten Malang. Nah ini termasuk buka kelambu. Posisi sekarang buka kelambu karena kemarin hari ini pas hari jadi Kabupaten Malang dan kemarin ada haul Pangeran Penowo tanggal 22 Januari. Itu ritual buka kelambu lah. Artinya kita berkirim doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul agar Kabupaten Malang dan masyarakatnya juga diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu acara-acara rutin yang biasa kami lakukan setiap tahun ada namanya sedekah bumi, kemudian nyadran dan sebagainya. Masyarakat Pendarit dan Kabupaten Malang pastinya tetap akan melakukan ziarah ke makam Pangeran Penowo. Untuk perawatan kami memang sudah membentuk sebuah paguyuban atau pengelola makam Pangeran Penowo dan sekitarnya. Karena di sini ada dua makam Pangeran Penowo dan makam Mbah Dwi Jamurapu yang masih satu komplek di kawasan Pangeran Penowo. Nah ini makam-makam yang lain ada makam Biru Kunci, kemudian makam ajudannya Pangeran Penowo. Di depan itu ada ini semua di bawah pengelolaan satu paguyuban atau yayasan, katakanlah yayasan yang sudah bentuk dan setiap tahunnya di samping swadaya yang dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih banyak nih Sekar udah diajak jalan-jalan di Desa Penggarit. Ini seru banget Pak, ternyata banyak sekali wisata yang bisa dikunjungi di Desa Penggarit ya Pak. Sama-sama, terima kasih Mbak Sekar. Jangan bosan ke Penggarit karena masih banyak yang bisa dieksplor di Desa Penggarit. Wah siap, semoga lain waktu Sekar bisa adventure lagi di sini ya Pak. Mudah-mudahan, saya tunggu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Berarti sekarang kita pulang ya Pak. Silakan, hati-hati Mbak Sekar. Ya.